أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mukminin dan mukminat yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi hidup kita, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ridho kepada kita, dan semoga semua kita menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini tentang bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala secara gaib bagi umat manusia. Bantuan gaib dalam kehidupan manusia. Ketika kita berbicara tentang kehidupan, tentang hidup kita sebagai manusia ini, maka tentu ada dua sisi yang tidak bisa kita abaikan. Sisi materi atau bendawi, dan satu lagi adalah sisi non bendawi atau non materi yang kita sebut dengan sisi gaib. Sisi spiritual, sisi yang disebut dengan immateri, dalam bahasa teknisnya atau filsafatnya disebut dengan istilah immateri. Jadi ada materi dan ada yang non materi atau disebut dengan immateri. Ada jasmani, ada ruhani, ada zahir, ada ghaib, batin. Dalam bahasa Al-Quran ada alamus syahadah, ada alamul ghaib. Allah disebut dengan alimun bil ghaibi wasyahadah. Allah adalah Tuhan yang maha tahu dengan yang gaib dan juga maha tahu dengan hal-hal yang sifatnya fisik, yang tampak secara lahiriah. Kita tidak bisa pungkiri bahwa realitas alam semesta ini terbagi kepada dua itu. Ada realitas yang sifatnya materi dan ada realitas yang sifatnya non materi. Kenapa saya ingatkan hal ini? Karena dalam dunia yang sangat materi sekarang ini, ilmu pengetahuan modern contohnya, nyaris
menafikan adanya yang namanya alam non materi. Para fisikawan, para ilmuwan sekarang ini hampir tidak percaya bahwa di sana itu ada alam yang namanya alam gaib. Mereka membatasi alam itu hanya pada alam materi semata-mata, alam bendawi semata-mata, alam yang bisa dilakukan yang namanya empirical. Nah, kita sebagai orang yang beragama, yang selalu merujuk kepada firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan bahwa alam itu ya bukan hanya alam materi semata-mata, ada juga alam yang gaib ya. Dan ini sebetulnya bukan doktrin agama, walaupun agama berbicara, Al-Quran berbicara, agama-agama samawi juga berbicara, tetapi ini sebetulnya juga dibuktikan secara filosofis dan rasional dalam ilmu filsafat. Jadi filsafat mengatakan bahwa alam itu bukan hanya alam materi semata-mata, tetapi ada alam yang sifatnya non-materi. Contoh di antara alam non-materi itu adalah alam intelek manusia. Oke, saya tidak masuk kepada pembahasan bagaimana para filosof membuktikan adanya alam non-materi, tetapi akidah kita, Al-Quran mengatakan ada dua alam. Alam nyata, alam musyahadah, alam fisik, dan ada satu lagi yang namanya alamul ghaib, alam yang sifatnya non-materi, alam yang sifatnya tidak bisa diraba, tidak bisa dibuktikan secara empiris ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa keberadaan Allah itu adalah sesuatu yang sifatnya gaib. Keberadaan hari kiamat itu sifatnya gaib. Keberadaan para malaikat itu sifatnya gaib. Keberadaan wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para nabi sebelum Rasul itu juga sifatnya gaib. Adanya alam barzakh, ada kehidupan kelak setelah kematian manusia, itu juga sifatnya alam gaib. Jadi ada sebuah alam yang sesungguhnya lebih besar daripada alam dunia yang fana ini, yang serba terbatas ini. Nah, alam yang sangat besar itu namanya alam gaib. Sampai Al-Quran mengatakan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah dunia mereka ini, kata Allah, ada barzakh yang sifatnya gaib. Ila yaumi yub'atsun, sampailah nanti hari di mana manusia akan dibangkitkan. Oke. Nah, manusia, menarik kalau kita perhatikan ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tahu bahwa di situ ada alam gaib. Bahkan diwajibkan untuk mengimani sebagian dari yang gaib. Dalam surah Al-Baqarah misalnya,
di awal-awal surah Al-Baqarah ketika menyebut tentang orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Salah satu sifat mereka adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, tuntunan bagi orang-orang yang bertakwa. Sifat mereka apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Kita sebagai seorang muslim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ciri-ciri orang muslim atau orang yang beriman dan yang bertakwa itu dia beriman dengan adanya yang gaib. Maksudnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beriman adanya malaikat, dia beriman adanya wahyu Allah, dia beriman dengan adanya hari kiamat, dia beriman dengan adanya kehidupan barzakh, dia beriman adanya surga dan neraka, dia beriman adanya pahala dan dosa, dan seterusnya. Itu namanya alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia mengimani hal-hal yang ada dalam alam gaib. Hal-hal yang sifatnya gaib, maksudnya yang tidak bisa dibuktikan secara empiris. Maksudnya yang tidak bisa dibuktikan dengan kita mencoba sana, mencoba sini. Yang tidak bisa diraba, yang tidak bisa disaksikan dengan mata, yang tidak bisa didengar oleh telinga, tetapi bisa difahami oleh akal sehat manusia, bisa juga diimani oleh hati nurani manusia. Nah, itu eksistensi alam gaib. Keberadaan para malaikat itu juga bagian daripada adanya alam gaib. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat Mi'raj bersama malaikat Jibril. Artinya malaikat Jibril alaihissalam yang gaib itu betul-betul eksis, ada. Malaikat Jibril alaihissalam menyemput Rasulullah. Malaikat Jibril membawakan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril yang menemani Nabi pada saat Isra dan Mi'raj. Dan malaikat-malaikat lainnya. Jumlah malaikat bisa jadi lebih banyak daripada jumlah manusia. Semuanya itu menunjukkan apa? Menunjukkan hal yang gaib. Oke. Jadi satu, kita tahu adanya alam gaib berdasarkan informasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh hanya berhenti pada tahu saja. Tahu adanya alam gaib. Selesai. Enggak begitu. Tahu adanya malaikat, tahu adanya Allah, tahu adanya wahyu, tahu adanya doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhenti pada hanya tahu. Karena itu kenapa kita harus lebih jauh lagi pergi. Kita sesungguhnya bisa berkomunikasi dengan alam gaib. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tetapi kita bisa berinteraksi dengan alam gaib. Misalnya kita tahu Allah, tidak cukup hanya tahu. Kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, kita doa, kita memuji Allah, itu namanya kita berinteraksi dengan alam gaib. Kita tahu adanya surga dan neraka.
Kita berinteraksi, maksudnya ya kita percaya adanya surga dan neraka, karena itu kita melakukan hal-hal yang bisa membawa kita ke surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Kita tahu adanya malaikat, kita berinteraksi, kita berdoa kepada Allah, minta pertolongan Allah lewat para malaikatnya. Itu namanya kita berinteraksi. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, utusan Allah. Artinya dia adalah manusia yang setengahnya sebetulnya gaib, karena dia adalah manusia yang di dalamnya ada perintah Allah untuk menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berinteraksi dengan alam gaib. Nabi sampai pernah berkata begini, Nabi SAW lebih banyak sesungguhnya berinteraksi dengan alam langit, dengan langit, daripada dengan yang ada di dunia ini, jasadnya di dunia. Tetapi sesungguhnya eksistensi Nabi SAW yang sesungguhnya dia bukan duniawi, tapi memang fisiknya, badannya, sifatnya materi dan duniawi. Nah, Nabi yang sudah meninggal, fisiknya dia meninggal, tetapi sesungguhnya Nabi SAW itu hidup. Begitu juga dengan Ahlul Bait alaihimussalam. Mereka fisiknya sudah meninggal, Imam Ali sudah meninggal, Sayyidah Fatimah sudah meninggal, Imam Hasan, Imam Hussein sudah meninggal fisiknya, tetapi non fisiknya, kewaliannya, keimamahannya itu masih eksis, masih ada. Kita berinteraksi dengannya. Itulah kenapa kita dianjurkan membaca salawat kepada Nabi SAW. Artinya kita berinteraksi dengannya. Kita membaca tawassul, menyebut nama Rasulullah, berarti kita berinteraksi dengannya. Kita mengucapkan salam kita kepada Imam Ali, kepada Ahlul Bait alaihimussalam, itu berarti kita berinteraksi dengannya. Bukan hanya sekedar kita tahu, tapi step yang kedua itu adalah kita berinteraksi dengannya. Sebagian orang merasa cukup tahu selesai, cukup iman selesai. Betul, syaratnya adalah kita tahu dan kita mengimani. Tetapi apabila kita ingin lebih akrab dengan Rasulullah SAW, lebih akrab lagi dengan Ahlul Bait alaihimussalam, maka kita berinteraksi dengannya. Berinteraksi dengan Allah ya kayak sholat, kayak kita bertasbih, kayak kita membaca doa, itu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran, karena itu kan sebagian ulama misalnya berpesan kepada kita, bacalah Al-Quran seakan-akan Al-Quran diturunkan kepadamu. Itu kan interaksi yang luar biasa intensifnya gitu. Berinteraksi dengan Rasulullah bagaimana? Minimal kita salawat. Allah suruh kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu berinteraksi dengan Rasulullah SAW, berziarah kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habib Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka itu artinya salam sejahtera kepadamu. Jadi khitabnya itu, audiensinya itu berdua, saya dan engkau. Saya menyapamu, assalamu alayka. Itu kan intensif sekali itu, dekat sekali itu interaksinya itu. Sangat dianjurkan berziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berziarah kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin, assalamu alayka ya Sayyidal Wasiyin,
itu artinya kita berinteraksi. Imam Ali sudah meninggal fisiknya, tetapi keimamahannya, kewaliannya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam masih eksis, masih hidup. Karena itu kenapa kita menyapanya dengan kalimat Assalamualaikum ya Abul Hasan. Begitu juga dengan Imam Husain, Imam Hasan, Sayyidah Fatimah Zahra, apalagi dengan Imam Sahibul Asri waz Zaman Al-Imamul Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif.